Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Jani Nur Aini, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun ajaran 2021-2025 kelompok 2. Pada learning journal sebelumnya, saya telah membahas nilai-nilai dasar ASN, diantaranya adalah akuntabilitas dan nasionalisme. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar ASN yang ketiga, yaitu komitmen mutu. Pada pembelajaran agenda kedua ini mengenai komitmen mutu, diharapkan seorang ASN memberikan layanan publik yang efisien, efektif, berinovatif, dan berorientasi pada mutu. Adapun pengertian komitmen mutu itu sendiri yaitu suatu gagasan dalam memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dari pelayanan tersebut. Maka, seorang ASN itu harus memberikan pelayanan publik yang handal dan profesional. Adapun nilai-nilai dari komitmen mutu, yang pertama, berorientasi waktu. Maksudnya orientasi waktu ini adalah standar untuk mengukur baik atau benarnya dari hasil pencapaian kerja. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas ini sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil atau tidakkah mencapai apapun yang dikerjakan. Berefektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang ketiga, efisien. Efisien ini sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau melakukan sesuatu dengan benar dan diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Yang terakhir yaitu berinovasi, yaitu kemampuan untuk menciptakan atau melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Nilai-nilai dasar komitmen mutu di antara lain, pertama, komitmen pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati yang ikhlas. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir adalah adanya perbaikan berkelanjutan. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, yang pertama dengan mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Ada beberapa cara untuk berinovasi. Yang pertama, penemuan. Maksudnya penemuan itu yaitu cara mengkreasikan suatu produk atau jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan itu sendiri merupakan cara mengembangkan suatu produk atau jasa atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang terakhir adalah sintesis, yaitu cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi suatu formulasi baru. Apa sih indikator pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah itu sendiri? Yang pertama, mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif. Yang kedua, mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintah. Yang ketiga, menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pegawai negeri sipil sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. Yang terakhir adalah memberi contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik.
Adapun indikator berpikir kreatif, yaitu memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian pelayanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Yang kedua, memanfaatkan menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Yang terakhir, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Refleksi nilai-nilai komitmen mutu atau internalisasi yang dapat diterapkan oleh saya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan berbasis mutu. Yang ketiga, menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah kerjasama tim dalam mencapai nilai-nilai komitmen mutu. Dalam mengutamakan kepentingan publik ini, kita bisa melakukan pelayanan sesuai dengan profesinya dengan sepenuh hati. Lalu menjalin kerjasama tim dalam mengatasi sebuah permasalahan, lalu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dengan memberikan pelayanan yang berbasis mutu. Meningkatkan kepuasan publik atau pelanggan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. Seperti saya, seorang perawat dengan memberikan edukasi mengenai informasi kesehatan. Yang ketiga itu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Seperti bisa dimulai dengan disiplin waktu saat bekerja dan memberikan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kesehatan, seperti pendaftaran pasien secara elektronik atau absensi karyawan secara elektronik. Demikian review pembelajaran agenda kedua mengenai komitmen mutu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai nanti di learning jurnal selanjutnya.